Selamat siang untuk kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari mahasiswa Universitas Flores akan mewawancarai atau berdiskusi dengan Bapak Kepala Desa Ururoro, Kecamatan Nangapenda. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa yang sudah meluangkan waktu untuk kami bisa berdiskusi atau mau mewawancarai dengan Bapak Kepala Desa. Ya. Kepada Bapak kami persilakan untuk bisa berdiskusi atau mewawancarai dengan kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Akan mewawancarai tentang pengelolaan data dan aset desa. Tahapan pertama tentang perencanaan. Yang kami tanyakan, apa yang dilakukan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan data dan aset desa? Jadi baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang aset desa, itu kekayaan asli desa ataupun kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas anggaran pendapatan belanja desa, misalnya berupa bangunan atau luas lahan ataupun potensi-potensi lain yang ada di desa. Jadi memang dari periode kemarin yang sudah ada aset desa seperti gedung PAUD milik desa, Polides, dan juga yang lainnya. Jadi kalau bagi saya masih baru, masih menjabat ya memasuki 8 bulan. Jadi perencanaan saya itu membentuk sebuah wadah, yaitu BUMDes, lembaga di mana bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat dan juga hal-hal lain yang perlu dukungan, pertimbangan, kesepakatan dalam selar desa, yaitu disepakati oleh BPD. Misalnya rencana penataan pariwisata di WAP atau tempat permandian, tempat sekalian dengan minum kopi, tempat ngopi di Kali Tiubogi. Mungkin itu saja perencanaan ke depan. Terima kasih. Tahapan kedua tentang pengadaan. Barang apa saja yang akan diadakan? Jadi berbicara mengenai barang dan jasa, itu sudah pasti dibebankan ke anggaran pendapatan belanja desa. Jadi semuanya bersumber dari dan desa. Palingan kalau memang yang lokal kita bisa pakai potensi yang ada, misalnya pasir ataupun batu, itu kita punya kekayaan sendiri, jadi tidak perlu beli. Kalaupun non lokal itu kita biasanya pengadaan dari kota, dari Ende, Kabupaten Ende, misalnya semen, besi, yang non lokal. Jadi itu saja. Jadi semuanya nanti dibebankan ke anggaran pendapatan belanja desa. Jadi mungkin jalur lain masih ada, tapi itu butuh perjuangan, butuh banyak dukungan dari investor. Bagi yang mau mendorong misalnya tempat pariwisata, kalau mau tata seperti WAP saya sebutkan tadi, itu butuh dukungan karena itu butuh dana besar. Jadi mungkin dana desa kita bisa gunakan untuk kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja. Baik, tahapan ketiga, penggunaan. Bagaimana proses dalam penggunaan barang dan jasa milik desa? Jadi penggunaannya itu semua bertanggung jawab penuh atau wajib merawat, misalnya aset desa atau seperti kendaraan bermotor, itu tetap dipelihara, dijaga, jangan sampai terjadi kerusakan. Jadi sistemnya itu semua kembali ke pribadi, pemakai ataupun barang-barang lain
itu semua kembali ke desa, aset-aset desa. Itu nanti disimpan di gudang, misalnya barang-barang proyek pembangunan rabat jalan, itu semua dikembalikan, nanti disimpan di gudang desa, supaya semuanya jelas ketika terjadi audit atau pemeriksaan dari inspektorat, barang-barang semua ada. Jadi sistemnya seperti itu saja. Jadi kita jaga bersama masyarakat. Tahapan yang keempat tentang pemanfaatan. Yang ingin kami tanya, apa manfaat dan kegunaan data dan aset desa tersebut? Jadi mengenai data dan aset desa, kalau data sistem pengelolaannya itu semua bersumber dari yang pertama RT RW, dusun, sebelum masuk ke lembaga pemerintahan desa. Jadi semua data itu akurat, karena data semuanya sumber dari masyarakat, dari RT RW dan kepala dusun. Jadi tinggal penginputan atau pertimbangan-pertimbangan lain nanti disepakati di desa. Ya, mungkin itu saja. Tahapan yang kelima tentang pengamanan. Apa cara yang dilakukan dalam upaya mengamankan aset desa? Misalnya kendaraan tadi. Jadi mungkin pertanyaan yang ini mungkin sama dengan yang tadi mengenai perawatan aset desa. Jadi mungkin saya sudah jelaskan tadi, jadi semua kembali ke desa, karena itu milik desa. Mungkin ada keperluan lain, misalnya pembangunan di dusun, itu bisa kita pinjam. Nanti pinjamnya di desa, tapi tetap dijaga oleh masyarakat. Nanti ada yang kontrolnya, yaitu TPK desa. Dia yang mengetahui keluar masuknya aset desa ataupun barang-barang desa. Jadi kalau masyarakat ada keperluan nanti bisa pinjam di beliau. Mungkin itu saja. Atau ada yang lain? Dan tahapan yang keenam tentang pemeliharaan. Cara memelihara data dan aset desa agar lebih baik. Cara memelihara data dan aset desa. Jadi ini butuh peran orang banyak. Kalau mengenai data mungkin peran aparat desa mulai dari RT RW, Linmas, itu kita butuh dukungan dari mereka untuk mensukseskan hal ini. Jadi butuh dukungan dari mereka mulai dari yang paling bawah, yang di dusun. Mengenai aset, itu juga perlu peran masyarakat, bagaimana menjaga alam, menjaga potensi-potensi yang ada supaya tetap alami, tidak terganggu, jangan sampai terjadi pencemaran. Jadi kita sama-sama menjaga supaya kita semua sehat, potensi pun sehat, warganya juga sehat. Yang ketujuh, penghapusan. Sejauh ini apakah sudah ada aset desa yang sudah dihapus, misalnya kendaraan itu? Sejauh ini tidak ada, mungkin kerusakan ada, barangnya tetap ada. Jadi masih dalam proses perbaikan. Kalau penghapusan saya rasa tidak ada. Kalau kerusakan ada. Tahapan yang kedelapan, penindatanganan. Apa syarat dalam upaya pengalihan kepemilikan? Maksudnya kepemilikan aset. Kepemilikan aset desa, misalnya Kendaraan. Iya. Pengalihan mungkin sejauh pengalaman saya, sejauh saya bertugas, untuk pengalihan saya rasa belum ada, saya belum alami itu. Jadi saya belum pahami. Saya rasa kalau milik desa tidak mungkin pengalihan, karena itu sah milik desa, kekayaan desa. Jadi tidak bisa dialihkan ke siapapun.
karena ini merupakan kekayaan desa, kekayaan asli desa. Jadi dikelola untuk menjadikan ini pendapatan asli desa. Mungkin itu. Tahapan yang ke-9 tentang penata usahaan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana tahapan kegiatan pembukuan data dan aset desa? Jadi baik, ini pertanyaan yang bagus mengenai pembukuan dan aset desa. Jadi itu merupakan proses awal maju atau mundurnya desa. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu administrasi. Jadi dalam undang-undang tentang berdesa itu ada 32 buku. Jadi itu yang harus buku itu disiapkan di desa. Tinggal bagaimana pemahaman aparat desa dalam memahami tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Jadi itu sejauh ini kita masih berproses memperbaiki hal itu karena ada banyak kendala di periode-periode kemarin tentang administrasi. Mungkin karena faktor sumber daya manusia, aparat desa yang masih lama dalam hal IT juga. Mereka hanya bisa dalam manual karena proses-proses yang manual seperti periode kemarin. Jadi itu perlu diperbaiki di masa saya saat ini. Jadi sekarang mungkin sudah lebih baik dari kemarin. Kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki data-data di desa atau secara umumnya administrasi. Kita dalam proses perbaikan atau merubah. Jadi mungkin itu sih. Ya, tahapan yang 10 tentang pelaporan. Data apa saja yang dibutuhkan dalam pelaporan? Dalam pelaporan pertanggungjawaban itu, jadi semua kegiatan di desa yang bersumber dari dana desa itu butuh pertanggungjawaban. Misalnya bendahara, kalau sekdes kan dia mengurus administrasi. Yang bertanggung jawab penuh itu pertama Bapak Sekdes sebagai dapur umum dan juga bendahara sebagai pengelola keuangan. Jadi pertanggungjawaban penuh ada di bendahara. Jadi semua pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban seperti apa atau biasa disebut SPJ, itu menjadi tugas pokok bendahara yang perlu mempertanggungjawabkan semua kegiatan sebelum ditandatangani oleh saya. Jadi semua harus jelas, nota pembelanjaan seperti apa, sebelum kegiatan hal yang kita lakukan apa, itu perlu musyawarah, butuh kesepakatan BPD tentang pembelanjaan, besar anggaran, dan juga ketika kegiatan sudah kita lakukan, itu kita perlu duduk bersama lagi, musyawarah lagi bersama BPD juga supaya mereka mengetahui karena mereka bertugas sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa. Jadi mereka perlu tahu, forum BPD perlu tahu berapa belanja untuk satu item kegiatan, itu per item kita bahas totalnya berapa. Jadi itu perlu tanggung jawab penuh. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih. Hari ini kami hanya mewawancarai tahapan pengelolaan data desa dari tahap 1 sampai tahap 10. Minggu depan kami akan melanjutkan dari tahap 11 sampai 14. Terima kasih Bapak Desa Ululoro yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Terima kasih.